Sekarang untuk data keuangan. Data akuntansi dan keuangan adalah bagian dari data perusahaan yang mencakup data operasional dan transaksional yang lebih luas, yang bisa digunakan untuk analisis dan peramalan. Literatur juga mengungkapkan bahwa big data mencakup jenis data internal dan eksternal. Sebagian besar tidak terstruktur, tetapi dapat menghasilkan wawasan baru mengenai kinerja, resiko, dan peluang bisnis. Pandangan yang lebih luas tentang data ini juga mencakup data dari media sosial yang semakin banyak digunakan sebagai bagian dari strategi daring perusahaan. Lanjut, untuk proses tinjauan literatur, metode yang digunakan untuk mencari literatur mengenai data dalam bidang sistem informasi, akuntansi, dan keuangan, berdasarkan pendekatan Ferguson dan Shaw 2011 serta Gaun 2014, pencarian eksploratif dilakukan menggunakan istilah big data. Pencarian ini dilakukan di 4 basis data utama: Scopus, ABI, Web of Science, dan EBSCOS, dan dibatasi pada jurnal PR Review yang diterbitkan antara 2007 dan 2016. Dari 3.082 hasil, setelah disaring, fokus pada jurnal di daftar A, B, D, C, dan menghilangkan topik non-finansial seperti head of dan media sosial, tersisa 529 artikel. Seleksi lebih lanjut difokuskan pada makalah yang secara eksplisit terkait aplikasi data dalam domain keuangan, menghasilkan 75 artikel yang relevan. Hampir semua artikel ini diterbitkan antara 2011 dan 2016, kecuali satu artikel yang tersaring ini dianggap mempresentasikan literatur utama tentang penerapan big data dalam akuntansi dan keuangan. Untuk arah penelitian, dari 75 makalah yang ditemukan, kekurangan publikasi terkait big data di bidang akuntansi dan keuangan, beberapa jurnal menerbitkan 3 atau lebih makalah dalam periode tersebut. Taksonomi tema big data disusun dari 75 artikel dengan menggunakan matriks konsep yang mengacu pada akuntansi, keuangan, dan sistem informasi. Metode ini mengikuti rekomendasi Webster dan Watson. Ada tumpang tindih antar disiplin, seperti dalam pengambilan keputusan yang relevan bagi IS dan akuntansi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Syaifur. Oke, terima kasih. Eh, Berlanjut ke teknik dan proses ya. Teknik dan proses ini secara luas berpusat pada 3 aspek. Jadi identifikasi tren, wawasan yang berarti data keuangan dan non-keuangan, serta visualisasi dan penyajian data. Eh, Menggunakan data untuk peningkatan kinerja. Ya, eh, besarnya big data itu berasal dari frekuensi atau durasi pengumpulan data. Ini menggunakan metode komputasi, ya. Karena menggunakan metode komputasi sehingga kemudian eh, ada pengembangan perangkat keras karena metode komputasi yang digunakan sehingga selanjutnya adalah eh, pengembangan di perangkat keras. Selanjutnya, sesuai dengan penelitian dari Frankel dan Reed tahun 2008, bahwa ini terkait dengan visualisasi data. Jadi, big data itu mengungkap lebih banyak pola dan anomali. Karena saking besarnya data sehingga banyak anomali dan pola-pola yang agak ruwet di dalamnya gitu. Ini juga disampaikan oleh Flood ya, et al. 2016 menggunakan analisis visual untuk stabilitas keuangan, sedangkan Singh dan Pett tahun 2016 mendeteksi transaksi akun hutang yang curang atau ini sebetulnya bisa disebut transaksi fraud. Pertumbuhan big data ini agak tertutup slide-nya. Bentar. Pertumbuhan big data dan algoritma itu meningkatkan peluang pelaporan manajemen. eh Namun Bimani dan Wilcox tahun 2014 memperingatkan bahwa fungsi akuntansi itu tidak hanya fokus pada big data tanpa mempertimbangkan transaksi yang dapat diverifikasi. Next. Eh,
Sekarang terkait dengan tata kelola informasi, yaitu yang pertama terkait kualitas data, bahwa prinsip kualitas data yang sama berlaku untuk big data. Ini akurasi, kelengkapan, dan ketepatan. Ketepatan ini adalah ketepatan waktu. ALS tahun 2015 mencatat bahwa seiring big data menjadi bagian penting dari strategi klien melalui pengelolaan hubungan pelanggan, jejaring sosial, atau pendekatan lain. Auditor juga harus mempelajari alat dan teknik untuk mengelola kualitas data. Yang B, terkait dengan manajemen data, bahwa big data ini menyediakan peluang seperti infrastruktur, penyimpanan, dan integrasi data. Eh, Mengelola big data ini memerlukan berbagai macam alat, termasuk apa ya namanya pergudangan data ini, sebenarnya apa ya, semacam kayak server begitu ya, data server. Menyediakan anonimitas data ketika aplikasi baru dikembangkan dan diterapkan. C, aset data besar. Turner dan kawan-kawan tahun 2013 menangkap gagasan big data sebagai sebuah aset. Big data dapat menjanjikan dan membedakan bagi perusahaan jasa keuangan. Bisnis perbankan dan manajemen keuangan ini kan terkenal dengan industri yang syarat dengan eh, data-data transaksi yang dilakukan oleh ratusan juta kali setiap hari, yang masing-masing menambah deretan data di apa lautan data atau belantara data industri yang sangat besar dan terus bertambah. C, kepercayaan dan akuntabilitas. Ada jumlah karya yang dipelopori misalnya oleh Fasar Heli tahun 2014 bahwa penggunaan alat audit dalam menghadapi big data dan pengaruh big data terhadap fungsi akuntansi. Next. Sudah selesai ya saya. Oh, tetap masih ya. D, risiko privasi, keamanan, dan etika. Risiko yang terkait dengan big data ini tampaknya kurang diteliti mengingat tentang risiko dalam keuangan dan manajemen risiko dalam bisnis. Park tahun 2016 adalah salah satu dari sedikit artikel dalam kumpulan data yang membahas tentang etika. Secara khusus, Clark tahun 2016 meneliti skenario di mana data dikumpulkan untuk satu tujuan dan digunakan untuk tujuan yang lain, yang dapat memicu pelanggaran privasi yang merusak reputasi organisasi. D, terkait dengan permodelan risiko. Risiko memiliki makna khusus ketika digunakan dalam konteks keuangan. Big data dan metode analisis umum yang terkait dengannya dimanfaatkan untuk mengembangkan ukuran potensi kerugian dalam portfolio berdasarkan algoritma genetik, seperti yang dilakukan oleh Sirma et al. Tahun 2015. Oke, lanjut. Baik, selanjutnya Mbak bisa di next. Ya, Wait ya, agak nge-lag. Oke. Baik, selanjutnya itu peran dan kompetensi profesional. Nah, banyak komentator berpendapat bahwa profesi akuntansi itu paling tepat untuk mengolah fungsi big data dalam organisasi. Menurut Bimani dan Wicklok pada tahun 2014, dan 2014, Hengel 2013, dan Lawton tahun 2015. Alasan alasan umumnya berpusat pada 3 poin, yaitu yang pertama, kepercayaan profesional akuntan. Kemudian yang kedua, kapasitas akuntan dalam memahami data. Yang ketiga, akuntan berperan lebih besar dalam analitik. Peran ini secara tradisional dikelola oleh sistem informasi seperti aspek penting dalam mengelola big data, yaitu desain laporan, dashboard, dan kartu skor. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Afna. Selanjutnya yaitu pendidikan dan pelatihan. Peluang yang muncul bagi para profesional dan mahasiswa IT dalam analisis data yaitu mengambil banyak kursus tentang cara memanipulasi dan menganalisis data seperti
basis data, pembelajaran mesin, ekonometrika, statistik, visual, dan sebagainya. Peran ilmuwan data dibanggakan dengan aspek statistik, akuntansi, analisis data, pemrograman, dan komunikasi yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu aplikasi baru, sinyal perdagangan. Yang pertama ada pemanfaatan Google Trend, kemudian ada analisis ketidakpastian ekonomi, dan yang ketiga algoritma prediksi pergerakan pasar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Gali. Terima kasih. Izin saya lanjutkan untuk eh, aplikasi baru yaitu terkait pencegahan deteksi atau penipuan. Maaf, Mbak Nisa, slide sebelumnya. Ya, pencegahan deteksi penipuan yang pertama yaitu analitik real time untuk deteksi penipuan. Di sini yaitu penggunaan data besar dalam sistem real time memungkinkan deteksi penipuan seperti dalam kasus Medicaid di dalam artikel ini yaitu dengan menganalisis perilaku abnormal dalam transaksi. Lalu yang selanjutnya prediksi perilaku penipuan yaitu analisis historis digunakan untuk memprediksi perilaku penipuan berdasarkan perilaku bisnis, manajemen klinik, dan catatan akuntansi. Pendekatan ini membantu dalam mengidentifikasi tanda-tanda penipuan sudah terjadi. Lalu yang ketiga visualisasi untuk deteksi penipuan asuransi. Di sini maksudnya adalah teknologi visualisasi data digunakan untuk mendeteksi penipuan asuransi. Misalnya dalam kasus kecelakaan mobil yang dibuat-buat, visualisasi membantu memperjelas pola penipuan. Yang selanjutnya yaitu internet untuk segala hal atau IoT dan wawasan pelanggan. Yang pertama yaitu penggunaan big data untuk wawasan pelanggan. Di sini maksudnya adalah big data digunakan oleh perusahaan seperti TripAdvisor untuk memahami tingkat kepuasan pelanggan dan pola perilaku mereka. Ini memungkinkan perusahaan memberikan pengalaman yang lebih personal kepada pelanggan. Lalu yang kedua adalah perbankan menggunakan sensor IoT. Maksudnya adalah sensor IoT di sektor perbankan membantu memberikan rekomendasi dan diskon kepada pelanggan secara real time. Teknologi ini memungkinkan interaksi yang lebih efisien antara bank dan pelanggan melalui perangkat pintar ya. Kesimpulan dari artikel ini yaitu yang pertama, tema utama Big Data dalam akuntansi dan keuangan. Maksudnya di sini adalah penelitian menunjukkan bahwa Big Data digunakan dalam berbagai sektor, termasuk model kepercayaan, reputasi pelanggan, dan analisis risiko penipuan. Tema utama ini menjadi fokus penelitian dalam akuntansi dan keuangan. Lalu yang kedua, peluang penelitian masa depan. Di sini adalah maksudnya penelitian lebih lanjut diharapkan akan fokus pada tata kelola informasi, pelaporan keuangan, dan penggunaan wawasan pelanggan. Ini dianggap sebagai area penting untuk mengembangkan dalam penelitian Big Data. Yang ketiga yaitu peluang profesi akuntansi dalam Big Data. Di sini adalah maksudnya profesi akuntansi diuntungkan oleh Big Data, terutama dalam manajemen risiko, audit, dan pengukuran kinerja. Penggunaan Big Data membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat dan efisien. Terima kasih kami ucapkan dari kelompok 3. Kami kembalikan kepada Mbak Nisa. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Mbak atas pemaparannya. Eh, Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin dari Mas Mbak atau Bu Maya akan memberikan pendapat untuk kelompok kami persilahkan. Silakan teman-teman dulu. Seperti biasa saya membahas yang terakhir. Gimana teman-teman? Soalnya mendung ini hawanya.
Nggak ngantuk tuh kalian. Ayo gimana? Ada yang mau didiskusikan enggak? Kalau saya buka nih di Emerald ya, itu ada role of big data analytics in improving drivers, penggerak dia. Ya, analisis big data untuk meningkatkan penggerak of omni-channel retailing for improving logistics experience. Ya, jadi memang di sini cuma dia desainnya adalah survei, interview. Jadi memang kalau diterapkan di penelitian dulu ya, tadi kan ada 3 bidang ya, di keuangan, finansial, sama di penelitian. Nah, penelitian ini saya mencari di Emerald yang kemarin saya sempat sharing ke teman-teman bagaimana mencari jurnal untuk menjadi rujukan di skripsi teman-teman ya. eh ini tadi saya menemukan tadi ya, role big data analytic dia untuk menggerakkan tahun 2023 ya. Di sini desainnya adalah metodologinya. Jadi kalau di penelitian itu berarti kita harus apa namanya fokus ya, fokus di metodologinya. Metodologinya itu nanti mau menggunakan kuantitatif atau kualitatif atau mix method antar keduanya gitu ya. Kuantitatif adalah menggunakan data sekunder maupun primer bisa dua-duanya. Itu berarti mix method. Kalau mau kuantitatif fokus kuantitatif itu bisa menggunakan data primer atau data sekunder aja, pilih salah satu ya. Kalau kualitatif itu biasanya fokusnya menggunakan data wawancara, survei, ya, melebihi data primer. Sama-sama ada data primernya, cuma kalau kuantitatif ya sudah, kita hanya menyebarkan kuesioner saja gitu. Ya, kuesioner atau wawancara gitu, tapi tidak mendalami secara detail. Apa yang disampaikan ya sudah itu yang kita olah, yaitu menggunakan apa namanya skala Likert ya antara 1 sampai 5 atau 1 sampai 7. Setuju, tidak setuju dan seterusnya yang seperti itu. Tapi kalau kualitatif ini berarti kita terjun ke dunia mereka. Ya, jadi kita merasakan posisi dia yang akan kita wawancarai. Jadi kualitatif seperti itu. Jadi kita terjun, makanya kualitatif itu butuh waktu lebih panjang dibandingkan kuantitatif. Cuma jumlah respondennya itu tidak dibatasi. Kalau kuantitatif dengan data primer itu minimal 30. Ya. Kalau menggunakan kualitatif itu regresi biasa ya. Kemudian kalau kualitatif itu 5 itu bisa. Karena alat analisisnya khusus memang. NVivo ya atau menggunakan Excel. Pada saat kuantitatif menggunakan data primer berarti kita hanya mencatat atau memasukkan data 1 sampai 5 tadi. Tapi kalau kualitatif tadi hasil wawancaranya dia mau menggunakan bahasa Jawa apa, menggunakan bahasa Inggris itu yang kita tulis asli yang akan kita olah. Ya. Bagaimana misal kita pertanyaannya adalah bagaimana sih untuk mitigasi fraud di perusahaan Bapak gitu kan. Ya. Yang diwawancarai adalah pemegang saham atau pemilik gitu. Nah, itu apa yang disampaikan oleh pemegang saham atau pemilik tadi itu memang dicatat full sesuai apa yang diomongkan oleh si dia. Itu kualitatif. Jadi teman-teman bisa milih antara kualitatif dan kuantitatif. Itu untuk bidang penelitian. Kita memperhatikan di situ. Untuk big datanya mau menggunakan seperti apa. Kemudian teknik pengumpulan datanya, ya berarti kalau di bidang penelitian setelah metodologi jenis penelitiannya tadi, kuali atau kuanti, maka ada teknik pengumpulan data. Kalau yang menggunakan kuantitatif itu biasanya menggunakan dokumentasi. Kalau kuantitatif, dokumentasinya dari mana? Dari jurnal, kemudian dari data keuangan atau annual report tadi.
Tapi kalau teknik pengumpulan data menggunakan data primer itu sudah beda lagi. Ada wawancara mendalam, ada survei gitu ya. Wawancara mendalam sudah masuk ke kualitatif. Ya wawancaranya hanya biasa saja sesuai dengan pertanyaan kuesioner yang kita susun terlebih dahulu. Kemudian kita survei, observasi gitu ya. Survei di sana berarti kita pastikan bahwa yang mengisi kuesioner yang kita bagikan tadi adalah pihak-pihak yang atau responden yang memang tepat sasaran ya. Artinya tidak dititipkan atau sembarang orang mengisi. Kalau saat kita menitipkan satpam, kemungkinan besar yang mengisi adalah satpam perusahaan. Kalau kita tidak punya link orang dalam di perusahaan tersebut. Itu kemungkinan besar adalah stafnya yang tidak ada hubungannya. Kemudian parahnya adalah security-nya atau satpam tadi. Itu yang paling parah. Ya, jadi memang kalau menggunakan data-data yang seperti itu, memang harus disiapkan tadi. Ya, siapkan secara detail, kenal atau tidak bagian orang dalamnya sehingga kita bisa menguak secara informasinya secara akurat. Nah, teman-teman karena sudah bekerja ya, teman-teman kelas ini kan semuanya mayoritas ya, kecuali yang fresh graduate tadi, yang fast track tadi. Itu karena sudah bekerja maka bisa menggunakan data jenis penelitiannya adalah kualitatif ya di bidang di perusahaan kalian sendiri sehingga memang bisa melakukan wawancara secara mendalam, informasi yang diperoleh pun akurat ya. Akurat menurut saya lebih akurat dibandingkan kalau saya mau meneliti di perusahaan teman-teman. Karena tidak semua informasi itu akan terekspos atau di blow up. Itu sisi lemah dari wawancara jika kita tidak punya link di dalamnya. Kemudian kita fokus di berikutnya selain metodologi tadi pengumpulan data, analisisnya. Ya, analisisnya nanti analisis datanya mau menggunakan kata pengaruh atau hubungan atau uji beda itu menggunakan data alat analisisnya sudah berbeda. Ya. Nah, teman-teman harus pastikan menggunakan apa gitu ya. Hubungan berarti menggunakan korelasi alat ujinya. Kalau pengaruh bisa menggunakan regresi ya. Kalau pakai deskriptif berarti seperti D3, tugas akhir itu adalah deskripsi hanya menggambarkan saja. Masalahnya seperti ini, maka solusinya seperti ini, itu deskriptif. Tapi kalau di S1 itu sudah berbeda, dia sudah menguji, kemudian hasil ujinya tadi kita analisis gitu. Kemudian banyak alat yang bisa digunakan untuk menganalisis data mentah yang kita peroleh, baik itu data kuantitatif maupun data kualitatif. Tapi memang dua ini berbeda alat gitu ya. Berbeda alat jauh sekali ya. Jadi nanti setiap kata atau rekaman suara itu bisa diolah ya. Kata-kata kalimat yang kita peroleh kalau kita kualitatif ya, mau entah itu petik, tanda marah, itu tone-nya itu mempengaruhi hasil olah datanya. Ya, berbeda dengan kuantitatif yang hanya skala Likert. Kemudian itu di bidang apa namanya penelitian ya. Jadi pastikan juga di definisi operasionalnya. Jangan sampai definisi operasional big data yang kita pakai di penelitian kita, ya penelitian teman-teman, penelitian saya sendiri, itu operasionalnya definisinya harus tepat. Ya, cara pengukurannya juga tepat. Dua hal ini penting karena nanti adalah pada saat pengumpulan data. Kalau kita tidak bisa memastikan pengukuran definisi operasionalnya yang kita gunakan, ya definisi operasional itu banyak sekali pilihannya. Ya, big data versi A, versi B, versi C. Nah, yang mau kita pakai yang mana? Sesuaikan dengan penelitian kita, gitu. Ya, sesuaikan dengan penelitian teman-teman. Tidak semua definisi itu kita tangkap secara menyeluruh. Kita hanya pastikan mana yang sesuai dari 10 definisi tadi, kita ambil satu, kita masukkan di bab 3-nya. Kemudian setelah didefinisikan, maka ada pengukurannya.
ya, entah itu menggunakan kuesioner atau menggunakan rumus, ya, big datanya apa, ya. Nah, itu bisa dipastikan seperti itu. Jadi dari metodologi, ya, kemudian teknik analisis datanya, teknik pengumpulan datanya, kemudian dianalisis, kemudian definisi operasional dan pengukuran variabelnya. Itu yang perlu diperhatikan di apa namanya, di riset, ya, di penelitian. Bagaimana kalau di bidang keuangan dan finansial gitu ya? Seperti yang diungkapkan oleh kelompok yang sudah di kelompok 3, memang banyak tadi ya, beberapa sudah disampaikan. Di situ ada keamanan, akurasi, ya, seperti yang kemarin disampaikan oleh Mas Galih, ya. Jadi kita bisa link juga antara keuangan finansial dengan apa namanya, riset, ya, dengan penelitian. Sebenarnya bisa kita kelingkan menjadi satu. Kalau di penelitian fokus yang tadi, tapi bidangnya untuk bidang diteliti itu bisa akuntansi dan keuangan. Nah, untuk judul-judulnya pun bisa teman-teman pakai, ya, tentang data keuangannya, misalnya data keamanannya seperti apa. Berarti memitigasi resiko, ya. Berarti implementasi big data, misalnya judulnya seperti itu. Implementasi analisis big data dalam memitigasi resiko apa, ya, pada perusahaan ini XX gitu. Nah, itu bisa digunakan. Kemudian memitigasi resiko, tapi pastikan itu menggunakan data quest-nya. Kalau dia data primer, wawancara harus tersedia, ya. Pastikan rujukannya sudah ada kuesionernya. Jadi teman-teman tinggal ini aja mengikuti, ya. Kuesionernya sumbernya menggunakan si A, Bu, saya kutip, ya, gitu. Atau penggabungan dari jurnal A dan jurnal B, itu boleh teman-teman. Big data kalau mau di penelitian di bidang keuangan itu teman-teman bisa menggunakan blockchain, ya, blockchain, fintech itu sebenarnya saling terkait, ya. Big data itu sama eh, apa namanya, blockchain dan fintech, ya. Karena apa di situ? Dengan adanya big data, ya, dengan adanya atau keberadaan big data dalam fintech dan blockchain itu satu, dia bisa menganalisis data pelanggan, ya. Jadi bisa mengumpulkan, menganalisis pelanggannya secara mendalam, ya. Jadi kita tidak kehilangan pelanggan kita. Perusahaan kita itu tidak akan kehilangan pelanggan karena kita mampu menganalisis pelanggan itu secara mendalam, ya. Itu untuk data pelanggan. Kemudian kalau big data itu dikaitkan dengan fintech dan blockchain, ya, itu bisa memprediksi dan memanajemen resiko tadi atau memitigasi, ya. Jadi karena apa? Di situ ada peningkatan akurasi nilai kredit, ya. Kredit berarti ada pembiayaan di situ. Kemudian untuk mendeteksi penipuan, ya. Nah, itu bisa dilakukan dengan adanya big data. Kemudian terkait dengan fintech dan blockchain, big data juga dapat mengintegrasikan, ya, ya, karena di situ mengintegrasikan antara big data yang sudah ada dengan blockchain, ya. Di situ blockchain karena apa? Di situ blockchain itu mampu menyimpan data transaksi secara aman, ya. Sementara big data menganalisis pola transaksinya, ya. Jadi blockchain itu nyimpan datanya, setelah disimpan dianalisis menggunakan big data, ya. Nah, nanti akan muncul di situ, ya, potensinya potensi seperti apa? Kan bentuknya mendeteksi anomali tadi, ya. Potensi penipuan atau tidak gitu. Nah, itu bisa membantu kita di pihak perusahaan dengan adanya tadi, ya, kolaborasi big data, fintech, blockchain. Nah, teman-teman kalau mau meneliti ambil di bidang itu boleh, ya, silakan. Kemudian berikutnya terkait dengan keamanan data, ya. Nah, nanti bisa teman-teman apa namanya gunakan juga, ya, bagaimana atau upaya
ya upaya keamanan data berbasis big data. Bisa juga menggunakan seperti itu. Ya, jadi bisa berbagai macam terkait dengan big data di bidang penelitian yang bisa kita ambil untuk akuntansi dan keuangan. Ya, tidak selalu fintech itu berbaur manajemen, tidak. Ya, akuntansi pun bisa masuk fintech, blockchain. Ya, nah blockchain ini bisa digunakan salah satunya adalah supply chain. Supply chain itu kan ada dua, supply chain management dan supply chain finance. Nah, teman-teman bisa masuk nih supply chain finance-nya kalau mau mengambil itu. Akuntansinya di mana? Ya akuntansinya kalau ditanyakan, akuntansinya di mana Mas Mbak? Ya akuntansinya di situ, supply chain finance-nya. Kalau supply chain management itu kan mengarahnya ke manajemen. Jadi kita ambil yang finance-nya gitu. Itu bisa menggunakan data sekunder, teman-teman. Karena kalau di data apa namanya di bursa efek ya, itu kita bisa tahu menggunakan annual report. Supply chain finance-nya itu seperti apa, itu ada di situ. Apalagi supply chain management ada. Ya, ada semua di situ, tinggal kita cara mengukurnya seperti apa. Mau menggunakan dummy, kalau ada dikasih 1, kalau tidak ada dikasih 0, atau menghitung secara satu-satu. Ya, supply chain-nya bagaimana dihitung ya. Kita jumlahkan menjadi scoring, ya itu juga bisa. Ada yang mau di-komen, teman-teman? Izin mungkin Bu Maya, Nggih. Bu Maya, mengenai penelitian kualitatif tadi ya Bu ya. Kan kalau kuantitatif itu jelas ya Bu ya, artinya itu untuk apa namanya? Untuk apa ya? Apa menilainya ya, mengukurnya itu katakanlah misalnya tuh kuantitatif ini untuk yang data dari apa bursa efek gitu ya Bu ya. Jadi kan Ya, nanti menggunakannya SPSS gitu ya Bu ya. Nah, yes. kalau untuk kualitatif ini Bu, itu seperti apa ya Bu ya? Contoh misalnya tuh kita mau taruh di tempat kerja kita mau mengukur kinerja keuangan kita selama beberapa tahun gitu, karena Mm-mm. ada aksi korporasi apalah gitu di perusahaan tersebut. Nah itu kalau kualitatif tuh menggunakan apa ya Bu ya untuk mengukurnya itu Bu? Terima kasih Kalau Bu Maya. kualitatif itu menggunakan wawancara. Daftar pertanyaan sama dengan primer tadi yang kuantitatif. Cuma kalau kuantitatif kan skala Rikat 1 sampai 5. Apakah perusahaan saudara sudah mempunyai big data yang bagus misalnya, atau sudah menerapkan fintech? Setuju, tidak setuju, kan hanya itu aja. Tapi kalau kualitatif enggak, kita terjun ke sana, kita tanya ya, kita ini namanya kita stand on di perusahaannya itu. Jadi di situ kita sebulan misalnya, ya sudah sebulan di situ. Makanya kita harus punya kenalan orang dalam. Karena kita mau meneliti bendaharanya, ya sudah kita sebagai bendahara di situ. Dengan apa namanya? Dengan diasumsikan kita adalah bendaharanya pegawainya di situ. Nah, itu loh yang paling berat kan itu. Jadi selama sebulan kita nggak ngapa-ngapain, tapi kita mencari data tadi. Kita menyelami, oh ternyata membuat penganggaran, membuat bendahara itu tugasnya seperti ini, alurnya seperti ini. Nah, itu. Nah, kalimat-kalimat yang disampaikan pengamatan kita tulis. Kemudian omongan ini kita tulis persis plek. Pada saat marah, tone-nya juga harus marah. Ekspresi dalam kurung marah gitu. Ekspresi dalam kurung senyum. Kalau dia menggunakan bahasa joke misalnya ada kata-kata yang gaul misalnya, masnya kepo ya, itu ditulis juga. Kata-kata itu ditulis persis plek pokoknya, tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambahi. Kemudian diolahnya itu tidak harus setahun 2 tahun, tidak. Saat itu juga bisa. Kalau yang kuantitatif SPSS kan harus panjang tahun ya. Karena kan kecuali responden harus 30. Tapi kalau annual report itu harus lebih dari minimal 3 tahun.
Minimal 3 tahun itu untuk yang kuantitatif data sekunder. Kalau kuantitatif data primer minimal 30. Kalau kualitatif enggak, 5 responden sudah mewakili antusias penasaran kita untuk menjawab skripsi kita, sudah cukup, monggo. 2 responden saja sudah cukup, ya monggo gitu, silahkan gitu. Jadi tidak harus perlu 30 responden. Nah, cara mengukur, cara alat analisisnya lebih lebih susah teman-teman. Sebenarnya paling sederhana menggunakan Excel. Itu kalau mau, karena kan sudah punya ada laptopnya, berarti Excelnya kan sudah otomatis ya. Atau kalian teman-teman beli yang NVivo. Nah, seperti itu. Kalau Excel kan tidak bisa suara, hanya ketikan. Kita ngetik ulang apa yang kita tulis, kita rekam dulu. Biasanya gitu. Kalau ngomong ini kan cepet ya. Kita kan nggak mungkin nulis. Nah, itu berarti kita rekam. Alat rekamnya kita di rumah itu bisa NVivo langsung masuk kalau suara. Tapi kalau teman-teman tidak bisa NVivo menggunakan data Excel, kemudian kita ketik secara manual. Diulangi terus tadi rekamannya, kemudian diolah menggunakan apa namanya data analyze di Excel seperti biasa. Itu akan keluar datanya dia mengarah kemana gitu. Iya. Emang enak kalau kualitatif, nggak enaknya ya tadi kita harus punya kenalan orang dalam. Nah, karena kita stay di situ, tinggal di situ selama sebulan, 2 bulan, seminggu. Tergantung kita. Kadang kan respondennya tadi narasumbernya kan sibuk, misalnya auditor ya. Nah, itu sibuk. Akuntan kan juga sibuk. Lah kalau mau ganggu kan ya nggak enak, dia lagi membuat laporan keuangan. Nah, itu loh kita mengamati dulu, oh cara kerjanya alurnya seperti ini. Nanti kalau ada perintah dari pimpinan ke akuntan misalnya, nah itu seperti apa kalimatnya. Nah, kita amati dulu. Setelah kita pengamatan, ada waktu slow makan siang. Nah, seperti itu kita bisa ini nih percakapannya menjurus ke sana. Tadi kok saya amati seperti ini ya, Mas, Mbak gitu atau Pak, Bu. Nah, itu kita bisa sampaikan dengan itu. Seperti itu, Mas Galih. Tapi waktunya memang lebih panjang kalau kualitatif. Karena tergantung moodnya. Apalagi orangnya mudi. Nah, itu yang lebih Pak, yang lebih lebih apa namanya bahayanya itu. Ya, Bu. Terus kalau Nggih. untuk misalnya mau ngambil tema big data gitu ya, Bu ya. Mm-mm, Berarti gambarannya kalau single perusahaan gitu ya, satu perusahaan yang memang harus mm-mm. kita teliti satu perusahaan, itu contohnya apa ya, Bu ya? Kalau kalau mau ngambil big data dan memang pasnya itu kualitatif atau kuantitatif, Bu, kalau memang ngambil tema big data gitu, Bu Maya? Big data bisa menggunakan sekunder bisa. Mm-mm. Misalnya data cloud-nya itu kan semua kemarin kan Mas Galih ya ini ya, Mas Nggih, nggih, Galing Bu. ya. Nah, Mas Galih, Galih. galih. Nah, itu oh, Galih hanya nggak kelihatan. Nah, itu kan bisa menggunakan itu Mas, cloud-nya. Ya toh? Heeh, penyimpanan cloud-nya. Mm-mm. Itu bisa. Oh, gitu. Kalau Siap, mau siap. pakai sekunder pakai itu. Kalau menggunakan data primer berarti itu aja tuh wawancara. Apakah sudah menerapkan mempunyai big data, pengelolaan big data apakah bagus gitu ya. Kemudian seberapa besar sih, kemudian seberapa sering untuk mengupdate misalnya gitu. Bagaimana menjaga keamanannya. Jadi ada beberapa faktor nih nanti. X1, X2, X3. Kan gitu keamanannya dari sisi Siap. keamanan. Kemudian dari sisi kemarin Mas Gali sampaikan bahwa SDM-nya. Nah, pengelolaannya. Kemudian medianya untuk big datanya menggunakan apa? Tadi cloud. Nah, itu sampaikan aja. Setiap variabel ini nanti ada indikatornya. Indikatornya adalah pertanyaan tadi. Bisa 5, bisa 7, bisa 10, tergantung eh, rujukan sumber jurnalnya yang teman-teman acu itu ada berapa. Semakin banyak semakin bagus. Cuma nginput di Excel-nya semakin panjang gitu aja. Nah, kalau teman-teman sanggup gitu ya, itu lebih bagus hasilnya. Itu maksudnya. Kan masukkan Excel satu-satu. Oh, responden satu, jawabannya pertanyaan keamanan dia cukup setuju, berarti di poin 3 gitu.
Itu kan input satu-satu. Nah, itu kesabaran sesuatu banget, Mas Gali dan teman-teman. Itu. Ya, Bu. Berarti kalau mungkin big data lebih arahnya itu ke teman-teman IT itu, Bu. Lebih banyaknya Iya, usernya ya, Bu ya. IT bisa. Betul. Kualitas laporan keuangan juga bisa, Mas. Atau ketepatan dengan adanya tadi data-data transaksi yang ada di big data, apakah itu mempengaruhi ketepatan pelaporan keuangan? Oke, Harusnya kan oke. semakin maju kan, kan? Siap. Misalnya biasanya 31 Desember itu jamnya sampai jam 11 malam baru selesai. Nah, ini ternyata selesai jam 5 apa asar gitu sudah selesai. Closing penutupannya sudah selesai di jam 3 sore, maka bisa pulang gasi. Nah, itu kan ketepatannya lebih maju dari sebelumnya. Nah, itu bisa menggunakan pertanyaan juga itu. Atau menggunakan apa tadi data sekunder dilihat dulu. Kalau menggunakan data sekunder berarti dilihat Mas, pelaporannya perusahaannya Mas Galih itu dilaporkannya 31 Desember sebelum jam berapa atau setelah di tanggal 1 Januari. Nah, seperti itu. Gitu. Oke. Kalau mundur dari tanggalnya berarti dia tidak tepat waktu dikasih 0. Kalau tepat waktu dikasih 1 menggunakan dummy. Nanti cara ngolahnya menggunakan regresi logistik. Kalau Y-nya dummy, teman-teman. Khusus ini khususon. Kalau variabel Y-nya dummy, maka menggunakan regresi logistik. Ya, kalau X-nya dummy bebas, regresi biasa boleh, SP apa FSS itu boleh, PLS boleh, Evius boleh, Amos boleh, Stata boleh. Stata paling bagus teman-teman, dia menutupi kekurangan yang ada. Jadi Stata itu paling sempurna untuk alat analisisnya. Saya beli itu alat analisis itu di Shopee teman-teman karena untuk belajar dulu kan saya nggak mau beli yang asli dulu untuk belajar saya menggunakan di media Shopee itu 20.000 murah teman-teman iya di situ ada tulisannya apa ada penawarannya untuk 2 PC untuk berapa itu harganya berbeda saya ambil yang 2 ternyata di copy di beberapa itu bisa lebih dari 2 setelah kita punya ternyata bisa di copy lebih banyak teman saya minta saya kasih seperti itu jadi beli satu misalnya sekelas gitu untuk belajar, nah itu bisa dibagi-bagi. Aman gitu nggih. Semester berapa untuk tesis teman-teman? Tiga, Habis Bu. ini tesis? Belum, Bu. Oh belum. Ya. Tak kirain habis kuliah ini semester besok genap itu sudah ada pembagian pembimbing. Nah sekarang menyiapkan judul, besok pembimbing, kalian maju langsung siap. Gitu loh maksudnya cepet. Jangan pembagian malah bingung. Sudah dibagi namanya dosennya Bu Maya misalnya. Bingung meneliti apa ya. Nah, itu bikin makan waktu, akhirnya mundur, tidak tepat waktu. Iya, posisi Baru sekarang siapkan, betul. Pas jadi baru dibagi mulai namanya, oh dapat gimana Mas Bele? baru mulai Bu Maya, cuman udah was-was dari sekarang. Iya, harus ini semangat 45. Ya, kalau jatah kalian misalnya 2 tahun, 1,5, kalau bisa setahun, gitu dong. Iya, dipercepat kenapa tidak kan gitu. Kalau bisa dipercepat kenapa diperlambat gitu maksudnya. Ayo fokus langsung kemana? Ke syariah, ke teknologi, big data tadi, ke keberlanjutan, ya, atau laporan keuangan tadi yang keuangan integrated, ya, laporan keuangan yang terintegrasi itu maksudnya ke akuntansi keuangan. Audit, ya, fraud itu maksudnya di akuntansi keuangan. Nah, bisa diterapkan di tempat teman-teman bekerja, ya. Blockchain itu juga bisa digunakan juga. Itu untuk mengindikasikan ini loh apa namanya kalau dibuka dengan supply chain ya itu kan pemasok ya pemasoknya ada enggak itu pemasok pemasok kalau supply chain management itu pemasoknya jadi pemasok itu kalau di perusahaan itu tercatat apa tidak gitu itu bisa menggunakan data sekunder karena teman saya meneliti itu supply chain management. Nggih. Jadi datanya nggak harus apa namanya primer
Seperti itu. Di annual report ada. Semangat teman-teman. Ya Bu, Ini masih makasih semester Bu. 2 ya? Baru masuk Bu, baru semester 1 Bu. Oh, Kayak masuk izin. semester 1. Iya Bu, betul. Tapi kan Semester sudah 1 tuh dapat semangatnya. materi metodologi penelitian nih Bu. Jadi udah kepikiran dari sekarang gitu Bu. Jadi Ah, gitu. Langsung. Tuh. Fintech, blockchain. Atau Bitcoin. Nah, itu kan bisa masuk juga itu. Jarang itu yang neliti. Bitcoin, kayak gitu-gitu itu. Bau-bau saham itu jarang yang meneliti. Berbau-bau saham. Kalau bisa kolaborasi, kemudian datanya sharing, itu malah cepat malas, teman-teman. Misalnya Y-nya sama, kemudian X-nya beda. Itu bisa sharing. Jadi kalau kita mencari data gitu ya, misalnya kuesioner, ya udah kuesioner yang X jadikan satu panjang, ya kan? Y-nya satu gitu. Nanti kita begitu bagi, kamu bagian responden yang Semarang Barat, kamu yang Semarang Timur, kamu yang Semarang Selatan. Nah, begitu tugas seperti itu kita kumpulkan jadi satu, mana variabelmu ambil menjadi bank data. Nah, itu cepat banget itu kalau yang itu. Y-nya sama misalnya. Metopol siapa ya yang yang isi Mas? Mas Jafar Bu. Oh, Pak Jafar. Nggih. Sama Pak Edi kalau nggak salah nggih. Heeh. Betul Bu, betul resmi. Pengelolanya Sepakat. langsung berarti turun tangan. Harapannya 3 semester lah berarti kalian sudah bisa semester 3 bisa lulus. Semester 2 itu bisa ujian proposal harusnya. Semester 2 itu harusnya bisa ujian proposal. Karena apa? Pada saat dibagi nama, kalian langsung sudah judul kan sudah siap sekarang kan? Nah, itu langsung ajukan jurnalnya. Pas saya meneliti ini berbeda apa namanya eh, menariknya di sini Pak keterbaruan saya gitu. Datanya seperti ini yang saya inginkan. Nah, sampaikan nanti langsung seminggu 2 minggu selesai bimbingan, langsung itu ujian itu. Kalau kalian bimbingannya rajin seminggu sekali ketemu, ya itu mesti 1 bulan aja udah bisa ujian proposal. Semester 3 ujian tesis. Aman pas habis itu wisuda. Lanjut S3 maksudnya. Nggih Bu. Lanjut ke S3. Karena mau maghrib rehat dulu berarti ya teman-teman nggih. Nggih Bu. Seperti biasa kita nanti lanjut jam 6 gitu nggih. Ini masih pengajian sih, belum maghrib sih. Masih ada pengajian-pengajian untuk menyambut azan maghrib. Ada yang mau ditanyakan, diskusikan, monggo. Tidak harus big data loh teman-teman, boleh boleh non big data. Misalnya tadi Mas Gale bicara tentang bagaimana eh, persiapan untuk menyusun tesis. Ya, kemarin kan juga sudah tak ajari toh nyari jurnal gitu kan. Nah, nanti kalau ada mendeley, kalau mau saya ajari juga mendeley untuk mempermudah kita dalam membuat daftar pustaka. Kemarin nyari beberapa kan bisa toh nyari itu. Nah, Hmm. Bu Maya izin bertanya, iya, Bu. Nggih, silakan Bu, Mbak Mita. kalau alat analisis yang paling Hmm, valid itu sebenarnya apa ya, Bu? Kalau PLS itu kan enaknya nggak ada uji normalitas, nggih, Bu. Kalau PLS itu. heeh. Nah, Adanya tapi, multi-call dia. nah, PLS adanya multi-call. tapi kalau kemarin dari dengar-dengar dari dosen-dosen itu yang tapi kalau validnya valid SPSS karena kalau udah pernah SPSS biasanya di alat lain juga valid dengan kan. Ya sebenarnya yang paling tepat itu apa nih Bu yang bisa kita pakai mungkin kalau misalnya ada rezeki sampai S3 lah itu kan bisa kita bisa pakai itu paling cocok gitu loh Bu. Hmm. Kalau data panel itu time series sama
cross section. Artinya perusahaannya banyak, turun ke bawah, tahunnya ke samping, 5 tahun, 3 tahun gitu. Jadi setahun itu ada 150. Kemudian tahunnya 5 tahun, 3 tahun, 10 tahun. Nah, itu namanya data panel. Itu cocoknya adalah menggunakan EViews. Kekurangan di EViews ditutup oleh Stata. Itu. Lebih lengkap karena apa? Tahapannya dia banyak di EViews sama Stata itu. Ada RE, FE, ada PLS di situ juga. Jadi kalau dia lolos ke sini, maka dia tahap kedua dia harus melakukan. Tahap kedua lolos, masuk tahap ketiga. Itu belum masuk ke regresinya. Regresi untuk hipotesisnya belum di Stata sama EViews. Masih pengujian tadi, kalau di SPSS namanya adalah normalitas atau asumsi klasik tadi. Nah, tahapannya sama, cuma namanya berbeda. FE, RE, sama PLS. Itu tingkat kesulitannya memang lebih sulit Stata, ya. EViews, tapi hampir sama sebenarnya, tipis saja. Paling bagus Tata kalau saya sarankan. Mm-mm. Contoh saya aja, Mbak. Kalau mau beli ya beli di itu tadi apa namanya Shopee 20.000. Siapa tahu sekarang lebih murah lagi 10.000 gitu. Iya, Bu, matur Satu nuwun. kelas buat bersama urunan Rp100. Sudah maghrib teman-teman, rehat dulu. Monggo. Kalau yang belum apa namanya belum makan gitu, nggih. Mau dinner dulu boleh, sholat dan seterusnya monggo. Atau yang mau mandi juga boleh, silakan gitu.